Jadi memang betul bahwa politisi itu harus mencurahkan semua perhatiannya untuk membantu masyarakat lah ya itu. Tetapi kan apalagi sebagai seorang istri seperti tadi saya katakan, mama itu sebagai dosen itu ya dituntut seperti yang lain-lain. Ya. Tapi kan dia masih tetap punya kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, tapi saya juga selalu mengatakan ketika saya juga merangkap kegiatan macam-macam itu, kita tidak bisa berharap semua sempurna. Ya, jadi tapi menurut saya begini, jadi kalau ada beberapa pekerjaan dikerjakan sekaligus, enggak perlu semua misalnya harus 8 atau 9 nilainya. Kalau masing-masing 6 dan bisa 7 aja, bagus. Ini 7, sini 7, itu sudah bagus. Tapi nggak boleh jomplang yang 1 8, yang 1 5, itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang G.R. Sadono dalam acara wawancara dengan Bapak Bambang Sadono. Sekarang sudah memasuki episode ke-18. Dalam episode ini masih membahas buku 60 tahun Bambang Sadono menjadi tua tetap berkarya masih bergaya yang terbit pada tahun 2017. Pada buku ini Lintrang Rati Rahmiaji, putri pertama dari Pak Bambang Sadono, menulis sebagai berikut. Cerita di Mesti lain lagi. Sebagai pemain pemula di bidang politik, tentu pengalaman masih hijau. Bapak lupa kalau mendidik anak baru magang. Satu lagi, Bapak minim pujian verbal. Kadang kita hanya bisa meraba-raba apakah kami sudah melakukan hal dengan baik. Berikut cerita Mesti. Mbak Mesti sendiri itu anak kedua dari Pak Bambang Sadono, perlu diketahui terlebih dahulu. Setelah adik saya Ratia jadi dokter dan kakak saya Lintang jadi doktor, saya yakin target selanjutnya adalah menjadikan saya anggota dewan. Bukan ambisinya semata. Papa hanya berusaha keras agar setiap anaknya tercapai cita-citanya. Terjun ke politik adalah keinginan saya dari dulu. Melihat Papa begitu dicintai konstituennya membuat saya merasa harus melanjutkan perjuangannya untuk membantu orang banyak. Setiap saya menghadiri acara di luar kota, walaupun ada di luar negeri, beliau akan bertanya apa tujuan saya menghadiri acara tersebut. Bertemu siapa saja, sudah mencatat nomor HP-nya. Padahal saya yakin Bapak sudah terima informasi lengkap sebelum saya cerita. Nah, ini Mbak Mesti memilih jadi politisi itu emang didorong Pak Bambang Sadono atau gimana Pak? Mesti ini adalah anak saya yang kedua. Nama lengkapnya adalah Padmasari Mestika Jati. Ya, jadi ini sudah 5 tahun jaraknya dari anak pertama Lintang Rati Rahmiaji. Maka namanya lebih lebih filsafati lah gitu ya, kira-kira lebih dalam. Padma itu artinya adalah bunga. Jadi Padmasari sebenarnya adalah sari bunga. Ya. Mestika itu sesuatu, mustika, mahkota, itu sesuatu yang berharga lah, itu kira-kira mestika. Jati itu dalam bahasa Jawa itu adalah artinya sesungguhnya. Jadi sejati nih, sesungguhnya. Jadi hampir marap seperti Rahmiaji tadi, ya. Kalau Rahmi itu rahmat yang berharga, tapi kalau Mestika Jati itu sama juga, sesungguhnya adalah sari bunga yang berharga. Ya. Berbeda dengan Mbak Lintang. Padmasari ini lahir kayak di zaman kemerdekaan lah ya. Mbak Lintang masih zaman perjuangan, Mbak Mesti ini lahir sudah di zaman kemerdekaan. Jadi dia jadi bayi yang sangat besar,
Ya, 3 kilo lebih lah itu. Ya. Dan sehat, gemuk gitu sejak Sampai kecil. sekarang kayaknya masih Pak. Itu yang mungkin terbawa sampai sekarang. Nah, mengenai nama ini menarik sekali. Ketika dia mencalonkan jadi anggota DPRD Jawa Tengah yang periode sebelumnya, berarti periode 2014 itu karena namanya Padmasari Mesti Kajati, tapi dia panggilan sehari-hari adalah Mesti. Kita kan kalau memanggil Mesti. Nah, akibatnya konstituennya mungkin sempat juga kebingungan. Ya, jadi ketika cari Mbak Mesti mana namanya kok nggak ada. Ya. Jadi maka kemudian kita berusaha, terutama Mama selalu memesankan, kamu kalau memperkenalkan diri jangan Mesti, tapi Padmasari itu nanti supaya lebih mudah dikenal gitu ya. Jadi maka namanya banyak yang menyebut Padmasari, tapi kita nama kecilnya kan Mesti, maka kita panggil sebagai Mesti. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah Mesti ini sejak kecil memang pengen jadi politisi gitu ya? Iya. Ya, jadi Mesti ini unik. Ya, sejak kecil kalau ditanya, kamu pengen jadi apa? Ya. Dia jawabnya selalu, saya pengen jadi orang kaya. jadi nggak pernah, ketika dia sudah lulus SMA gitu, ditanya juga nggak jelas cita-citanya mau apa, juga nggak jelas. Kemudian ketika sudah lulus sarjana pemerintahan ilmu pemerintahan, ya. Dia juga nggak minat, suruh misalnya bekerja saya minta untuk latihan bisnis ya jadi kerjakan, tapi juga tidak terlalu serius. Ya sudah, kamu kerja aja, cari pekerjaan, melamar di mana juga tidak mau. Nah, kemudian akhirnya malah suka ngikuti saya jalan-jalan. Jadi kalau saya jalan kemana itu dia rajin ikut terus, kemana-mana ikut aja terus. Nah, lama-lama dia mengatakan saya memang pengen jadi politisi gitu. Nah terus kenapa? Ya seneng aja gitu. Nah, saya cuma kemudian ingat bahwa dia waktu kecil mungkin masih balita kalau nggak salah, bersama Mbak Lintang itu kalau papa kampanye selalu ikut. Dan dia selalu suka nari-narinya itu, nari-nari sambil nyanyi di panggung itu dia suka. Jadi dia kelihatannya menikmati situasi semacam itu. Nah, itulah yang kemudian dia sudah putuskan bahwa dia pengen jadi politisi. Ya. Ketika pertama kali nyalon nggak jadi, kemudian berikutnya nyalon lagi, akhirnya terpilih. Nah, maka sampai sekarang dia menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Nah, makanya seperti yang saya bilang itu kayaknya gimana? Pengajarannya malah nambah. Udah punya pekerjaan baru malah nambah lagi. Jadi kamu harus gini. Yeah. Emang menurut Pak Bambang itu politisi yang baik itu gimana, dan apakah Mbak Mesti sudah menjadi seperti itu? Ya, jadi begini, memang banyak orang yang salah paham ya, melihat bahwa politisi itu sebagai suatu pekerjaan atau suatu profesi yang menjanjikan bukan saja fasilitas tapi juga kehormatan. Yeah. Itu jadi orang begitu menjadi anggota dewan ya otomatis pasti dia akan punya posisi tertentu dan ya dalam tanda petik akan dihormati. Maka kalau pidato kan yang terhormat, selalu pakai yang terhormat, anggota yang terhormat itu ya karena jumlahnya sedikit. Bayangin misalnya sekarang anggota DPRD di Jawa Tengah itu 120 orang. Penduduk Jawa Tengah kira-kira 35 juta. Jadi ada 120 di antara 35 juta. Ya pastilah eksklusif, dia posisinya eksklusif. Kalau jadi anggota DPR RI sekarang kira-kira anggota DPR RI itu sekitar
600-an lah, 600-an. Di antara 275 juta orang. Nah, jadi posisi itu eksklusif. Nah, kemudian karena sekarang sistemnya itu persaingan bebas, ya, itu seolah-olah kan siapapun bisa menjadi politisi, bisa menjadi anggota dewan, kalau beruntung bisa jadi eksekutif, jadi bupati, gubernur, bahkan jadi presiden. Nah, cuma yang dilupakan itu, untung kalau saya ini kan orang yang belajar mengenai ilmu. Saya lama lah ya. Artinya begini, saya bukan hanya praktisi, saya ilmunya saya pelajari. Saya begitu lulus sarjana hukum, saya mengajar di Unika Sugio Pranoto. Yang saya ajarkan apa? Saya mengajar ilmu politik, pengantar ilmu politik, ya, di Fakultas Hukum tingkat 1 itu diajari pengantar ilmu politik. Jadi saya mengajari ilmu politik, maka saya hafal betul politik itu apa. Jadi politik adalah suatu kegiatan yang untuk menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan negara itu apa, macam-macam kan, ada di Undang-Undang 45 itu ada tujuannya. Kemudian politik itu menentukan caranya. Caranya dibentuk pemerintahan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi politik ini adalah prosesnya. Nah, kemudian ada yang jadi wakil rakyat. Jadi tujuannya apa? Jadi politik ini adalah partisipasi warga negara terhadap negara dengan mengisi lembaga-lembaga yang disepakati bahwa lembaga-lembaga itulah yang akan menjadi sarana untuk tercapainya tujuan negara. Nah, ini kadang-kadang itu nggak disadari. Jadi maka kadang-kadang orang menyesal ketika mengatakan, ternyata jadi anggota dewan cuma kayak begini, gitu ya, ada yang gitu. Ada juga yang merasa, ternyata tidak cocok, saya mengeluarkan modal segini, ternyata hasilnya cuma segini. Nah, kalau begitu pendekatannya, itu kan seperti orang dagang. Orang dagang pakai modal, ada usaha, maka hasilnya harus lebih besar dari itu. Padahal hakikat politik itu adalah partisipasi. Jadi inilah bentuk partisipasi warga negara. Untuk apa? Untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara dengan tujuan apa? Untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat. Nah, jadi kalau itu nggak disadari, jadi misalnya kalau orang yang menyadari tujuannya ini, misalnya nggak untung, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting apa yang menjadi tekad saya ikut berpartisipasi itu bisa menjadi kenyataan. Nah, inilah yang selalu saya ajarkan juga kepada siapa saja, termasuk kepada Mbak Padmasari, saya ajari begitu. Jadi kamu nggak boleh punya cita-cita lain bahwa selain bahwa kamu berada di situ itu untuk sekuat tenaga berkomunikasi dengan pemerintah yang mengambil keputusan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi artinya kalaupun kamu merasa secara pribadi tidak diuntungkan misalnya, ya, tetapi kan kamu sudah mendapatkan kehormatan. Jadi menurut saya ya itu yang kita perlu dari politik itu kehormatan. Jadi kalau orang jadi politisi tapi justru tidak terhormat, itu ya salah besar. Jadi mungkin niatnya salah, mungkin caranya salah. Kemudian dengan menyambung dari apa yang Pak Bambang bilang tadi, ini kan masyarakat semakin permisif dan pragmatis gitu, Pak. Itu menyikapinya bagaimana harus kalau kayak gitu? Iya, artinya begini. Jadi memang politik kita ini semakin kualitasnya, kalau menurut saya kualitasnya semakin tidak bagus. Tapi ini kan kewajiban kita semua. Jadi kewajiban kita semua ini, maka yang terjun di politisi, baik di pemerintahan maupun di lembaga perwakilan, harus mencoba membangun sistem yang lebih bagus supaya praktek politik ini lebih bagus. Nah, di samping itu dia juga harus berjuang di lapangan supaya kultur politik ini menjadi lebih bagus. Maka saya selalu begini, saya mengerti bahwa
di lapangan itu yang namanya pragmatisme ya, terutama permisivisme di bidang money politik misalnya. Orang bicara money politik itu sudah dianggap biasa. Ya, itu memang betul prakteknya kayak begitu. Tapi kita tidak boleh ya, orang-orang politisi misalnya, apalagi pemimpin-pemimpin politik, pemimpin partai yang membenarkan itu tidak boleh. Karena kalau pertama membenarkan itu berarti dia membenarkan praktek seperti itu dan dia bisa melakukan seperti itu, dan dia kadang-kadang mengajari juga kader-kadernya atau apa itu timnya dan sebagainya untuk melakukan semacam itu. Sampai ada kasus yang rapat bisa membahas itu ya. Maka itu menurut saya ini harus diyakini dulu oleh itu. Jadi ngomong aja nggak boleh, apalagi bertindak seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau terjadi itu? Nah, kalau terjadi itu, pertama sistem harus ditegakkan. Kalau yang salah harus dipidana. Tetapi kalau masyarakat ini harus disadarkan pelan-pelan. Karena masyarakat ini kan logikanya juga beda dengan kita. Jadi kadang-kadang mereka dikasih baru. Ya, kapan lagi gitu dapat kayak gini. Maka ada masyarakat yang begitu permisif, pokoknya semua diterima uangnya gitu. Terus saya tanya, terus yang dipilih yang mana? Ya yang paling banyak. Nah, jadi itu kan lebih anu lagi kan. Jadi bukan hanya pragmatis tapi secara moral menurut saya sudah nggak ada nilai. Jadi pokoknya duit diterima semua gitu. Nah, ini masalah kita, dan itu juga pernah terjadi dulu ketika tahun 80-an saya ke Jepang, itu juga terjadi. Cuma bedanya begitu di Jepang itu diketahui money politik, kemudian dipersoalkan, kemudian disidangkan, itu politisi dengan sendirinya mundur. Iya. Mundur. Ya, jadi di sini malah di sini jabatannya double malah. Kalau di sini nggak ada cerita orang mau mundur dari jabatan, itu nggak ada. Nah, inilah yang menurut saya memang demokrasi ini kan datang dari Barat, sementara masyarakat kita tidak punya kultur itu, sehingga apa yang terjadi di Barat begitu gampang, di sini ayal-ayalan kan. Pemilihan umum di Amerika, Trump marah kan karena kalah. Iya. Kemudian masih, tapi kan lama-lama mereda, hilang. Tapi kalau di sini, gue kira bertahun-tahun masih nggak selesai kan gitu kan. Nah, jadi artinya ya memang kita harus hati-hati. Kalau di sini malah jadiin menteri Pak. Walaupun sudah dijadikan menteri kan yang ribut tetap ribut kan, nggak selesai. Jadi artinya memang demokrasi itu perlu kultur. Nah, inilah Mbak Mesti ini berada di situasi itu. Karena itu harapan saya jangan terbawa. Ya. Saya kan melihat dia ada di situasi gitu. Kamu jangan berpikir seperti teman-teman yang lain. Ya, jadi pragmatis, jangan. Ya, jadi kalau itu nanti nggak ada perbaikan dari dalam. Nah, jadi menurut saya walaupun itu sedikit tapi harus berusaha memperbaiki sistem, memperbaiki kultur supaya kualitas itu makin baik. Kenapa? Menurut saya politisi-politisi itu juga membuat sejarah. Kan dicatat itu. Siapa yang ini, siapa dulu yang begini, siapa yang itu. Jadi kalau politisi itu punya kesadaran sejarah, mudah-mudahan dia akan berperilaku dan berpikir lebih baik. Gitu. Kembali lagi ke Mbak Mesti ya. Tadi kan ini kan Mbak Mesti kan sekarang seperti yang kita tahu udah jadi politisi gitu. Nah itu gimana terus ya? Maksudnya perannya sebagai istri dan sebagai ibu. Ya bagus. Gimana? Jadi sebenarnya banyak dari yang saya pantau itu banyak apa ya? Sering diingetin gitu. Oh, jadi berarti jangan lupa. Saya juga pernah dengar itu Pak Bambang ngingetin kamu nggak usah masuk setiap hari gini. Enggak, artinya Raja ternyata mengamati juga ya. Jadi begini maksud saya. Jadi memang betul bahwa politisi itu harus mencurahkan semua perhatiannya untuk membantu masyarakat lah ya itu. Tetapi kan apalagi sebagai seorang istri seperti tadi saya katakan, mama itu
sebagai dosen itu ya dituntut seperti yang lain-lain. Ya. Tapi kan dia masih tetap punya kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, tapi saya juga selalu mengatakan ketika saya juga merangkap-rangkap kegiatan macam-macam itu, kita tidak bisa berharap semua sempurna. Ya, jadi tapi menurut saya begini, jadi kalau ada beberapa pekerjaan dikerjakan sekaligus, enggak perlu semua misalnya harus 8 atau 9 nilainya. Kalau masing-masing 6 dan bisa 7 aja, bagus. Ini 7, sini 7, itu sudah bagus. Tapi nggak boleh jomplang yang 1 8, yang 1 5, itu nggak boleh. Ya, jadi artinya yang saya maksudkan apa? Kalau kamu bisa, misalnya di tugas-tugasmu itu, kamu dapat nilai 8 atau 9. Yeah. Tapi kalau itu tidak bisa, sudahlah, kamu dapat nilai 7 aja nggak apa-apa. Tapi asal masalah-masalah kecilmu, masalah keluarga, pendidikan anak-anakmu, tidak sampai 6. Kalau bisa 7 lah, ya. Apalagi sampai 5, ya kan nggak ada gunanya. Sekarang apa gunanya membela orang lain tapi anaknya sendiri terlantar misalnya. Nah, jadi ini memang jadi politisi itu sulit, apalagi politisi perempuan itu jauh lebih sulit. Nah, itulah yang menyebabkan menurut saya posisi Pak Masari ini justru menjadi istimewa. Kenapa? Karena tidak banyak akhirnya politisi perempuan itu yang bisa berkiprah secara maksimal karena hambatan-hambatan tadi. Dia harus ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus ini, sehingga kadang-kadang tidak bisa. Nah, karena itu jadi sedikit. Nah, maka justru dia punya peran itu karena tidak banyak yang bisa seperti itu. Maka ini mengingatkan ini hanya orang-orang luar biasa yang bisa. Ya. Terus kalau jadi suami politisi itu perannya gimana Pak itu Pak? Ini pertanyaan raja cenderung tendensius ini. Jadi mencurigai kemampuan Mbak Mesti. Jadi ya itu tadi. Jadi konsepnya itu kan sama. Suami politisi dan istri politisi itu juga sama. Artinya juga diperlukan suatu kebesaran hati karena tidak bisa mutlak sempurna nilainya 90 atau 100 ketika mengurus suami atau mengurus rumah tangga. Pasti berkurang. Tapi keikhlasan itu harus dibarengi bahwa sebagai satu tim di dalam suatu keluarga ini akan membuat sejarah. Karena dia itu bersama-sama, tidak hanya misalnya hebat cuma istrinya aja karena dia anggota dewan maka dia dihormati masyarakat. Enggak mungkin kalau dia tidak didukung oleh suaminya. Juga misalnya seperti papa waktu itu misalnya wah jadi enggak mungkin kalau istri saya juga tidak mengikhlaskan saya sering keluar, sering pergi, atau yang lebih bagus kalau dia mendampingi. Jadi kita bisa bersama-sama. Nah itu jadi sekali lagi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang ganda seperti itu jangan berharap semua sempurna. Kalau semua sempurna itu luar biasa, tapi nggak mungkin. Jadi harus menyadari pasti ada kurangnya itu. Ya kekurangan itulah yang harus saling diisi. Maka kalau saya kan sering saya nikmati. Ya. Jadi misalnya mungkin Raja kan pernah juga. Kalau saya mendapat kesempatan misalnya ke luar negeri gitu kan selalu saya tawari. Nah misalnya seperti Mamah misalnya selalu saya tawari. Bukan sejak saya jadi anggota dewan, sejak saya jadi wartawan itu Mamah sudah sering saya bawa ke Amerika, ke Eropa. Mungkin istrinya wartawan yang lain nggak pernah ikut ya. Tapi Papa ikhlaskan uang sakunya itu untuk habis, artinya supaya istri punya pengalaman. Nah ini juga begitu, supaya ada nilai tambah ketika dia mengunjungi konstituen atau mungkin itu bisa aja suami dan anak-anaknya diajak nggak apa-apa. Papa dulu kalau kampanye anak-anak juga saya ajak kok. Artinya sambil sekaligus refreshing gitu. Nah itulah yang cara-cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Iya gitu ya Pak Bambang. Jadi begitulah membicarakan tentang Mbak Mesti ini sangat seru sekali pembicaraan kali ini. Ini ada pesan untuk Pak Masari.
Ya, ada sebuah puisi untuk Padmasari. Puisi ini juga sudah ada di buku Sumpah Setiaki, yang kalau ada yang pengen dapat, silahkan komen di video ini atau menghubungi Mas Salahuddin Surya Amin 085 293 024 920 085 293 024 920 ya. Ini saja yang mungkin cocok pesan untuk Padmasari Mestika Jati, agak panjang sedikit. Musim semi di Beijing. Aku termangu di sini, di lorong-lorong kota terlarang, pilar-pilar beton dingin dan sunyi. Di pinggir lapangan merah galau membara, aku bertanya, sambil menikmati ubi bakar di kaki lima, apa guna partai dan ideologi kalau hanya membuat kita tersesat, dungu, gagu, lumpuh, dan cerai-berai. Jalan-jalan utama keras perkasa, 1000 mata terus mengintai, ribuan biri-biri berebut rumput untuk hari ini. Di stasiun kota rangkaian kereta lalu lalang, memuat ribuan keluh kesah seluruh negeri. Aku tercenung sendiri, masihkah sempat menulis puisi sambil menatap jutaan kerja bintang terkangkangi oligarki yang terus kencing melukai harga diri. Di bawah tanah yang pengap dan kotor, barisan semut merambah jalur-jalur subway, berkabar tentang penatnya terhimpit borjuasi, seperti lintah mengisap sumsum, tandas sampai titik darah yang terakhir. Di gedung parlemen yang menjulang tinggi, berbagai persekongkolan dirancang rapi, bukan untuk semut-semut yang merambah subway, tetapi dengan takzim mendengar titah para raja lintah untuk mengunci seluruh nadi dengan topeng-topeng korporasi. Musim semi memekarkan bunga-bunga tepi jalan. Aku melihatmu tertatih menerbangkan harapan, terbuai desauan janji sepoi-sepoi, dan membangun sirkus penjual mimpi. Dari hari ke hari, tak pernah jelas kapan sampai ketemu di negeri tanpa musim. Bakar dupa menyulap keajaiban, meratapi tahun-tahun yang hilang karena kealpaan dan kecengengan para penjaga negeri yang hanya mewakili dirinya sendiri. Kira-kira mudah-mudahan pesan ini diresapi oleh Ananda Padmasari Mestika Jati sebagai wakil rakyat, atau mungkin ada wakil-wakil rakyat yang lain yang mungkin juga menangkap pesan-pesan yang saya sampaikan lewat puisi ini. Raja nangkap nggak? yang baik diambil, yang tidak baik jangan dibiarkan saja. Tunggu episode selanjutnya di series wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bangsa TV. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah.
Hingga kini Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.